Semuanya, perkenalkan aku Indri dari kelompok 6. Di sini aku dan teman-teman aku mau memaparkan hasil kami berenam nonton film Minamata. Selanjutnya teman-teman aku mau perkenalan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Khairun Nabil, NRP 501 424 1124. Kenalkan, nama saya Frain Bezalel Ginting dengan NRP 5014241125. Perkenalkan, nama saya Yumna Zain Gusril, NRP 501 424 1126. Perkenalkan, aku Malika Nur Indriati dengan NRP 50142411127. Perkenalkan, nama aku Betania Viola Mamrasa dengan NRP 501411299. Dan perkenalkan, nama saya Arini Nuraini Signun dengan NRP 5014241130. Nah, pada slide ini kita akan membahas sinopsis dari film Minamata. Nah, film ini diangkat dari kisah nyata di Jepang pada tahun 1970-an. Nah, saat itu pabrik Chiso membuang limbah merkuri langsung ke laut. Nah, racun tersebut masuk ke rantai makanan, terutama ikan yang menjadi makanan pokok warga. Akibatnya, banyak masyarakat menderita penyakit saraf parah, kelumpuhan, bahkan bayi yang baru lahir dengan cacat bawaan. Nah, kasus ini kemudian dikenal dengan nama penyakit Minamata. Nah, film ini juga menyoroti perjuangan warga dan keberanian fotografer Eugene Smith yang berhasil membuka kasus ini ke dunia. Nah, berikutnya kita masuk ke penjelasan tentang limbah merkuri. Nah, limbah merkuri adalah sisa buangan yang mengandung unsur merkuri atau senyawa-senyawanya, baik dalam bentuk cair, padat, maupun gas yang dihasilkan dari aktivitas industri, pertambangan, medis, maupun kegiatan manusia lainnya. Nah, dalam film Minamata ini, pabrik Chisori Jepang membuang limbah merkuri langsung ke laut sehingga mencemari ikan sebagai sumber makanan utama warga. Nah, dampaknya ini sangat fatal, mulai dari gangguan saraf, kelumpuhan, cacat lahir pada bayi, hingga mata pencarian masyarakat pesisir. Kasus ini menunjukkan bahwa pencemaran merkuri bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga tragedi sosial yang menimbulkan penderitaan panjang bagi korban. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai penyebab kejadian kenapa bisa terjadi tragedi Minamata ini. Yang pertama, ada beberapa penyebab. Yang pertama itu merupakan penyebab utamanya yaitu dari limbah industri pabrik Chiso Corporation yang membuang limbah cair hasil produksi asetaldehida langsung ke Teluk Minamata. Kemudian untuk penyebab selanjutnya itu ada merkuri. Nah, limbah tersebut itu mengandung senyawa merkuri beracun yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Selanjutnya, penyebab mengenai regulasi. Nah, pada saat itu, terlebih pada tahun 1970-an, belum ada aturan atau regulasi ketat dari pemerintah yang melarang pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan atau ke laut. Sehingga para pelaku industri itu belum bisa dikenai pidana. Selanjutnya, yaitu bioakumulasi dan biomagnifikasi. Nah, limbah yang dibuat oleh pabrik Ciso itu kemudian itu terserap oleh plankton, lalu berpindah ke ikan dan kerang, kemudian menumpuk dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas parameter pencemaran merkuri. Pertama itu ada konsentrasi merkuri dalam air laut dan sedimen. Parameter ini diukur dalam satuan ppm atau pbb dan menunjukkan tingkat pencemaran langsung di lingkungan perairan. Sedimen sendiri bisa menjadi tempat penyimpanan merkuri dalam jangka panjang. Yang kedua, kadar merkuri dalam biota laut seperti ikan, kerang, dan plankton. Ini sangat penting karena merkuri bisa mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi. Melalui parameter ini, kita bisa menilai risiko kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut tersebut. Yang ketiga adalah Total Suspended Solids atau TSS. TSS mengukur jumlah padatan tersuspensi yang ada di perairan.
Padatan ini seringkali membawa merkuri sehingga memperparah pencemaran. Selanjutnya ada parameter kesehatan lingkungan. Di sini juga di sini juga ada digunakan BOD dan COD untuk melihat pencemaran organik dari limbah industri. Selain itu, pH juga diukur karena perubahan keasaman air bisa memengaruhi kelarutan dan bentuk kimia merkuri. Terakhir adalah parameter kesehatan manusia. Ini dilakukan dengan mengukur kadar merkuri dalam darah, rambut, atau urin masyarakat terdampak. Parameter ini penting untuk mengetahui sejauh mana dampak merkuri langsung terhadap kesehatan manusia. Jadi, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dalam parameter pencemaran merkuri. Oke, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak. Nah, di sini ada dua dampak, yaitu dampak biotik atau makhluk hidup dan dampak abiotik atau lingkungan hidup. Yang pertama, dampak biotik itu mempengaruhi manusia, di mana manusia keracunan merkuri yang menyebabkan penyakit minamata atau gangguan saraf, tremor, kebutaan, kelumpuhan, gangguan bicara, hingga kematian. Kemudian ada anak-anak yang lahir cacat atau mengalami gangguan perkembangan otak, lumpuh, dan mikrosefal. Terus ada trauma sosial dan psikologis karena adanya diskriminasi terhadap penderita. Selanjutnya ada dampak terhadap hewan, di mana ikan dan kerang terkontaminasi merkuri. Lalu hewan pemangsa seperti kucing, burung laut mengalami keracunan dan mengalami gangguan saraf. Lalu ada dampak biotik, yaitu air laut dan sedimen. Air laut tercemar merkuri menyebabkan kualitas air menurun dan menjadi beracun bagi biota laut. Lalu sedimen menjadi tempat penyimpanan racun jangka panjang. Selanjutnya, pada tanah pesisir menjadi tercemar oleh endapan merkuri dan memenuhi lahan sekitar teluk. Lalu pada lingkungan sosial ekonomi, nelayan kehilangan mata pencaharian akibat laut tercemar, konflik sosial antar masyarakat, industri, perusahaan, dan pemerintah. Lalu pada udara, proses industri melepaskan uap merkuri ke udara, lalu kemudian dapat mengendap ke laut. Dalam film ini ada beberapa langkah pencegahan dan upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi serta menghentikan dampak pencemaran yang terjadi. Pertama itu ada dokumentasi dan publikasi. Jadi fotografer Eugene Smith ini sama istrinya Aileen mendokumentasikan penderitaan masyarakat Minamata. Publikasi foto-foto tersebut jadi langkah pencegahan agar kasus yang terjadi itu nggak terjadi di tempat lain, sekaligus menekan pihak-pihak perusahaan dan pemerintah untuk menangani atau bertindak menyelesaikan permasalahan yang ada. Kedua, ada edukasi dan penyebaran informasi. Masyarakat yang terkena dampak itu berusaha menyuarakan kondisi mereka ke publik. Jadi, biar mereka itu masyarakat yang tidak tahu akhirnya lebih tahu dan mengenal mengenai bahaya merkuri yang ada di limbah merkuri itu. Yang ketiga ada aksi kolektif dan advokasi. Penduduk Minamata melakukan aksi bersama seperti protes dan penyampaian tuntutan kepada perusahaan CISO. Langkah ini ditujukan untuk mencegah pencemaran itu berlanjut gitu. Jadi dan mendapatkan tanggung jawab dari pihak pencemar. Yang keempat ada tekanan hukum dan politik. Ada upaya juga dari para aktivis dan masyarakat untuk mendorong pemerintah Jepang mengambil langkah hukum terhadap perusahaan CISO ini, termasuk tuntutan kompensasi dan regulasi lingkungan. Yang kelima adalah kesadaran global. Dokumentasi Minamata menjadi simbol gerakan lingkungan hidup internasional. Kesadaran ini mencegah terulangnya kasus pencemaran yang sama dengan cara memperketat aturan dan pengawasan lingkungan. Jadi pencegahan dalam film Minamata ini bukan hanya berupa tindakan teknis, tetapi lebih pada gerakan sosial, advokasi hukum, dan penyebaran kesadaran agar pencemaran lingkungan tidak terus berlanjut.
Kesimpulannya dari menonton film ini, Tragedi Minamata itu menunjukkan kelalaian adanya perusahaan yang membuang limbah B3 ini secara sembarangan. Nah, di sini tuh dampaknya berkepanjangan kepada ekosistem dan lingkungan. Lalu, untuk solusinya itu adalah pengawasan terhadap limbah B3 yang diperketat dan juga kesadaran dari masyarakat yang ditingkatkan agar bencana ini tidak terjadi kembali di masa depan. Sekian pemaparan dari kami berenam. Terima kasih telah menonton video ini.